Ya, maaf teman-teman, tadi karena ada gangguan, jadi ceritanya sempat terpotong. Ya, mungkin cerita ini saya akan lanjutkan di part 2 ini. Jadi, ketika Bang Sobirin ini berada di jalanan itu dan bilang ke Bang Sapri itu tentang bau kuduknya merinding, gitu kan, ngerasa aneh. Akhirnya Bang Sobirin dan Bang Sapri ini ngelihat kaca bagian atas untuk melihat ke belakang. Itu ya, si mayat itu ya tetap aja begitu gitu, dengan ditutupin. Akhirnya Bang Sobirin nyuruh, Pri coba deh, buka-buka. Artinya ketika Bang Sapri ngebuka penutup dari kepala si mayat, tiba-tiba banyak banget yang namanya apa ya, suara yang ngampirin ke situ. Ternyata banyak yang ikut di jalan itu yang sama-sama kecelakaan. Sampai pun Bang Sapri itu merasa takutan, sembari bilang, Rin, berhenti. Kenapa bang? Banyak suara di belakang. Akhirnya Bang Sobirin tuh menepi dulu, gitu kan. Menepi, pas ketika ngelihat, ya ternyata si mayat dengan kondisi biasa gitu kan. Tapi seolah-olah di sekitaran itu banyak suara-suara minta tolong, tolong. Ada yang minta tolong cariin mata, ada yang cariin kaki, macem-macem. Tapi ketika duduk di depan itu, dekat di supir, di bagian depan supir itu nggak kedengeran. Tapi ketika di ruangan di belakang itu, di tempat jenazah itu ditaruh, mereka itu ngedenger suara, bener-bener ngedenger. Aneh. Akhirnya mereka pun nenangin dulu, karena nenangin diri berdua itu, gimana nih, lanjut apa enggak? Ya udah lanjut aja lah katanya, latihan juga udah nggak ada itu mungkin ada. Akhirnya mutusin jalan lagi. Ketika lagi jalan lagi, jarak berapa meter itu, dia Bang Sobirin sama Bang Sapri itu ngedenger ngedenger suara perempuan nangis persis di belakang. Ketika ngelihat kaca lagi di bagian atas, ternyata ada sosok perempuan yang ikut di situ dengan berlumuran darah. Tapi rambutnya itu ketutup di sini. Si perempuan itu duduk di belakang itu sembari gini, sembari nangis. Seperti itu. Ketika Bang Sobirin sama Bang Sapri kaget, tiba-tiba ngerem dadak gitu kan, lihat mereka berdua itu antara takut sama berani itu ya 50-50 lah gitu kan. Akhirnya coba nanya, mbak itu siapa? Ya perempuan itu cuman nangis aja. Mbak jangan ganggu dong, saya lagi tugas nih nganterin ini, kok tiba-tiba ada di mobil. Ketika tangisan itu berhenti, akhirnya perempuan itu mengangkat kepalanya.
Ketika ngangkat kepalanya itu langsung di bagian lehernya itu seperti darah ngucur. Gak lama kepalanya jatuh. Di situ Bang Sobirin, Bang Sapri itu langsung berhenti langsung keluar dari mobil. Saya ingat, untungnya itu di situ pas berhenti ada warung gitu kan. Berhenti, kaget. Ya pemilik warung cuman bilang, ini mungkin Bang beli kopi. Pas ketika keluar Bang Sapri sama Bang Sobirin ini, ternyata sembari lari ke warung. Lah, ada apa? Kata pemilik warung itu. Bang, ada apa bang? Kok lari? Itu pak di mobil pak. Ada perempuan kepalanya jatuh. Emang dilihat kan sama pemilik warung yang itu. Lihat mobil jenazah. Pas dilihat dibuka itu ya nggak ada. Cuman hanya jenazah yang ditutupin itu aja. Yang mau diantar ke Pekalongan. Apaan nganter mayat? Iya, dari mana nih? Dari Tangerang mau ke Pekalongan. Nah ini keluarganya kemana? Keluarganya udah di depan malah. Cuman ngasih map doang. Dengan rasa ketakutan Bang Sobirin sama Bang Sapri ini ya. Sebenarnya minum dulu. Kebetulan pemilik warung ini agak ngerti gitu tentang hal-hal kayak gitu. Ya bang, tenangin minum. Setelah minum air putih, terus ini tadi bikin kopi. Sempet ngerokok satu batang dulu di situ. Sampai-sampai dari keluarga si mayat ini nelpon, bang udah sampai mana? Bang Sobirin sama Bang Sapri itu gimana nih jawabnya? Bilang mbak aja ada kendala gitu, masih di jalan, udah di Cirebon, udah mau lewat Cirebon, udah ngelewatin. Akhirnya diangkat, ya pak lagi di jalan nih, di mana posisi? Masih di jalan, udah mau keluar dari area Cirebon. Oh ya udah, saya tunggu di depan ya, nanti bentar lagi kok, dari situ deket. Iya pak, nanti ya, ini lagi ada kendala sebentar. Oke. Akhirnya telepon pun ditutup. Dan pemilik warung ini si bapak, namanya Bapak Muftadi, menceritakan, bang, ya itulah resikonya bawa kayak gituan, bawa jenazah. Kadang-kadang di jalan itu ada aja yang ikut. Sering kok bang, kalau mobil ambulan lewat sini juga kadang-kadang pas berhentinya di sini, nggak tahu kenapa. Jadi gimana nih pak? Oh, ngeri juga, jadi kita nggak fokus bawa mobilnya. Ya baca doa aja, udah nggak apa-apa. Akhirnya setelah udah ngerokok sebatang, minum kopi, Bang Subirin sama Bang Sapri itu ya pamitan lagi sama Pak, minta doanya ya Pak, selamat sampai tujuan. Iya bang, saya doain. Sekarang aman dah, udah aman. Ya mungkin sama pemilik warung itu ya udah diusir-usirin mungkin kan. Nah, ketika itu udah bayar, saya akhirnya berangkat lagi. Bang Subirin mutusin untuk berangkat lagi. Nah, ketika berangkat itu sampai ke tempat tujuan itu alhamdulillah aman gitu kan. Dan kejadian itu pas di situ aja. Sampailah ke tempat lokasi yang dituju dan ketemu sama keluarganya, terus berlanjut untuk ke rumah.
jenazah. Setelah semuanya udah diturunin, udah beres semua, dan mobil pun udah tutup, udah beres, Bang Sapri dan Bang Sobirin itu sempet di situ ngopi lagi sampai ngobrol-ngobrol tentang pembiayaan, administrasi tentang pengantaran jenazah. Semuanya udah beres, akhirnya Bang Sapri pun pamit ke keluarganya untuk pulang kembali lagi ke Tangerang. Nah, setelah kembali itu ya awalnya ya nggak terjadi apa-apa, masih lancar gitu kan. Nggak tahu di tol Cipali, ketika masuk di tol Cipali, Bang Sapri sama Bang Sobirin ngelihat di depannya itu seperti ada yang ngelintas gitu, sampai-sampai tertabrak. Itu di mobil itu berasa ketabrak, tapi pas mereka turun itu ya nggak nggak ada apa-apa, nggak ada yang ketabrak. Tapi waktu pas jarak berapa meter itu mandang ya seperti kayak orang lagi lewat. Pas dilihat itu ya nggak ada apa-apa. Aduh, apaan tadi ya? Aduh, nggak tahu lah. Mungkin hari ini emang bener-bener lagi di ketemu terus kali. Akhirnya yaudahlah, jangan dipikirin. Dan yang penting kita tugas itu udah selesai. Ya, tinggal kita doa sampai nyampe ke Tangerang lagi. Ketika jalan lagi itu nggak denger suara tangisan perempuan itu lagi. Seperti waktu pemberangkatan. Suara itu masih terus ngeriris. Bang, tolongin saya. Terus nangis. Seperti itu terus. Sampai yang namanya Bang Sobirin kan bawa mobil. Udah nyuekin suara itu tuh, dicuekin. Jalan sampai ketika sampai tujuan udah masuk di Tangerang, Bang Sobirin pun langsung nyimpan mobil di garasi rumah sakit dan terus menghitung laporan, beres-beres. Ketika itu ditanya sama dokternya, kok Bang Sobirin sama Bang Sapri mukanya pucat banget, kenapa, sakit? Enggak dok, enggak dok. Terus kenapa? Gak ada apa-apa. Pas di situ ya udah, ini istirahat lah, istirahat dulu ya dok, istirahat. Ketika istirahat, mereka pun istirahat. Bang Sobirin sama Bang Sapri itu bercerita di pos pos satpam, karena di situ juga ada yang lagi pada istirahat. Satpam ngobrol kejadiannya seperti ini, begini begini, menceritakan gitu kan. Ngeri juga. Itulah suatu pengalaman dari Bang Sapri di hari mana Bang Sapri itu mengantarkan jenazah dari Tangerang ke daerah Pekalongan. Dan seterusnya di hari kedua pun Bang Sapri sama Bang Sobirin itu kebagian untuk nganter lagi. Karena ada keluarga yang minta tolong untuk dijemput untuk bawa ke rumah sakit. Ada yang sakit. Akhirnya dari itu Bang Sobir itu berangkat. Itu tepatnya di daerah Cilegon, Banten. Berangkat pun ke sana ngambil. Nah, ketika itu Bang Sapri terasa di mobil itu kerasanya berat banget.
berat banget bawa mobil itu, kayak apa bebannya itu ngelebihin gitu, aneh. Terkadang-kadang mobilnya kayak mogok, kayak kehabisan bensin kayak gitu, tapi ntar di itu jalan lagi. Singkat cerita sampai-sampailah ke rumah sakit. Terus sakit, diurus-urus semuanya, langsung masuklah pasiennya masuk. Sehari 2 hari, hampir 4 hari pasien itu di situ ya dengan penanganan dokter. Di hari ketiga itu Bang Sapri sama Bang Sobirin itu jatahnya libur. Libur. Nah, setelah di hari berikutnya ketika Bang Sapri masuk, ternyata pasien yang kemarinnya itu dibawa meninggal. Dan udah dibawa sama rekan kerjanya atau driver lain untuk balik ke Cilegon gitu kan. Udah dianterin sampai selesai. Ketika di rumah sakit, Bang Sapri itu ngeliat pasien yang sakit yang kemarin dia jemput itu apa ya, berjalan gitu, normal, udah sembuh. Tapi dia sendirian, nggak ada keluarganya. Izin ya teman-teman, kopi dulu. Ketika Bang Sapri itu nanyain pasien yang kemarin itu, Mbak, udah sembuh? Cepet banget. Iya. Nah, perempuan itu cuma jawab iya, udah sembuh, sembari senyum tipis gitu. Lah keluarganya mana? Mbak, ada di depan. Kenapa Mbak jalan sendirian? Apa-apa. Cuman jawab seperti itu. Akhirnya Bang Sapri itu pun masuk dan perempuan itu arah mau keluar. Gitu. Nggak lama juga Bang Sapri itu ketemu di atas, di lantai atas itu ketemu sama Bang Sobirin lagi. Dan ketemu dokter yang nanganin si pasien tadi. Akhirnya Bang Sapri tuh bilang, Dok, pasien yang kemarin udah sembuh, udah jalan. Pasien yang mana? Itu loh yang saya sama Sobirin bawa. Yang perempuan, yang dari Cilegon itu. Iya, tadi saya ketemu di bawah. Ketemu di bawah. Itu dari kemarinan udah dibawa balik. Nah, meninggal. Meninggal. Lah tadi saya ketemu kok di bawah. Dia jalan. Akhirnya di situ Bang Sapri itu nengok ke Bang Sobirin. Keanehan lagi gitu kan. Nah, pas di situ, wah, kalian tuh ada-ada aja kata dokternya. Mana mungkin orang udah meninggal kemarin pas kalian libur itu udah dianterin tuh sama si Ipul. Tanya aja sama si Ipul. Akhirnya Bang Sapri dan Bang Sobirin itu ya turun lagi setelah laporan itu kan, turun dan ketemu lah masih Bang Ipul ini yang kemarin nganter ini. Pul, sini bentar dah. Iya, kenapa Bang? Kemarin nganterin orang ke Cilegon. Orang mayat kali, jenazah. Perempuan bukan? Iya. Ya kemarin saya anterin.
Yang waktu hari itu abang bawa itu kan yang sakit. Iya. Emang udah meninggal? Meninggal bang, kemarin pas abang libur itu. Saya yang bawa ke sono sama keluarganya. Tadi saya mau ke atas itu ketemu di lorong. Ketemu dia, tapi jalan sendirian. Wah, ada-ada aja bang. Gak tahu nih. Udahlah jangan dipikirin. Akhirnya ya udah. Setelah udah gak dipikirin, ketika si bang Sapri sama bang Sobirin itu ke ambulan, ngelihat sosok perempuan itu lagi ngelewat. Rin, lihat deh. Itu kan perempuannya kan, yang waktu kita anterin itu, yang kita jemput. Iya kan, tapi katanya udah meninggal. Nah, itu siapa? Katanya. Akhirnya diikutin karena dia lewat belakang. Waktu itu sekitaran jam 1 malam. Dia perempuan itu jalan sendirian menyusuri lorong rumah sakit dan mengarah ke ruang jenazah. Akhirnya sih bang Sapri sama bang Sobirin tuh ngikutin, bilang, wah ini mau ke ruang jenazah. Tadi dia benar udah meninggal, tapi kenapa masih di sini katanya. Ketika di depan pintu jenazah itu jarak 3 meteran lah, perempuan itu balik badan, cuma hanya tersenyum ke bang Sapri sama bang Sobirin. Senyum. Mereka pun lari. Bang Sobirin, bang Sapri itu balik badan langsung lari. Nah, udah meninggal. Ketika sekitar jam 3 malam, Sobirin tuh lagi ngobrol sama bang Sapri sama Sapam di depan gitu kan. Bang Sapri sama bang Sobirin dilihatin lagi dengan perempuan itu lewat jarak 2 meter itu, melihat perempuan itu lewat lagi keluar. Nah, keluar pas di situ sampai keluar lagi. Tuh liatin, liatin Pri, perempuan yang tadi kan. Wah kayaknya tadi iniin terus nih, diikutin nih. Udahlah jangan macem-macem Kak. Ketika mereka tuh nggak ngerasa ngantuk terus sempet tidur di posisi itu, lagi asik-asiknya tidur, ngedengar suara, bang anterin saya pulang, bang anterin saya pulang. Sampailah kebangun bang Sobirin sama bang Sapri itu kebangun, ngebangunin, lihat, dengar nggak ada suara perempuan minta dianterin. Iya katanya. Udahlah, sampai di situ bang Sobirin sama bang Sapri itu tutup muka pakai sarung, tidur gitu. Jadi yang terdengar cuma hanya suara tangisan sama ketawa. Sampai ketemu ke paginya, mereka pun bangun. Ya, dengan aktivitas biasa gitu. Ya itulah teman-teman cerita dari Bang Sobirin di Tangerang tentang pengalamannya ketika mengantar jenazah dan ketika menjemput pasien yang sakit sampai meninggal. Dia selalu diperlihatkan, nggak tahu itu bangsa jin apa yang menyerupain. Ya pokoknya itulah pengalaman dari perjalanannya
Bang Sobirin dan Bang Sapri ketika kerja di rumah sakit sebagai driver jenazah atau penjemput orang sakit. Ya, saya Safruddin Alayubi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.